Ya, kita masih membahas mengenai terkait dengan RUU Permusikan ini yang kontroversial. Dan tadi kita udah mendengar apa yang dikatakan oleh Mbak Linda Purnomo dari Komisi 10. Mas Bay, tadi kalau Anda mendengar bahwa ini mungkin waktunya juga prosesnya tidaklah singkat. Ini kan bisa memakan waktu, kalau kata Mbak Linda bisa 1 sampai 2 tahun, bahkan ada RUU yang juga dirancang ini bisa sampai 4 periode. Ini Anda melihatnya seperti apa? Sebetulnya gagasan ini sudah ada pada akhir tahun 2017. Kemudian musisi waktu itu audiensi dengan bukan audiensi ya, dengar pendapat dengan Balek ya, Badan Legislasi DPR itu pada tanggal 7 Juni tahun 2018. Yang datang itu para senior tuh, antara lain ada Ahmad Albar, ada Mas Yan Antono, ada Franky Raden, ada Kadri Muhammad, ada tokoh-tokoh yang sangat terkenal dipimpin. Terus terang pilihan kita pada Glenn Fredly karena tokoh ini anak muda, kemudian dia musisi atau player ya, pemain keyboard, dia songwriter atau pencipta lagu, dia juga penyanyi, dan dia juga punya interest pada bidang-bidang yang berkaitan dengan industri musik yang sangat tinggi. Itu kita minta agar dia menjadi lokomotifnya, dia ada di depan gitu. Nah, pada saat di DPR itulah sebetulnya ingin ini dilakukan percepatan pembahasan RUU Permusikan. Jadi dipercepat, maksudnya dipercepat itu adalah kan waktu kalau tanggal 7 bulan 6 itu kan berarti sudah tinggal 1 tahun lebih sedikit kan anggota DPR. Tapi itu udah didorong terus sehingga ada pertemuan kembali adalah beberapa saat yang lalu karena tinggal tersisa sekitar 6 sampai 7 bulan. Maka ini didorong lagi agar itu dipercepat. Jadi jangan niruin undang-undang pemberdayaan kebudayaan yang itu pada nomor 5 tahun 2017. Kita tanyakan kembali coba ke Bu Linda. Bu Linda tadi sudah mendengar pernyataan dari Anda. Memang kita tahu esensi awalnya ini sangat bagus adalah untuk menjamin kesejahteraan para musisi di Indonesia. Tapi kemudian kenapa ada pasal-pasal yang malah dikhawatirkan mengebiri begitu kreativitas dari para musisi yang kemudian itu menjadi kontroversi, Bu Linda? Ya, tapi kan pasal-pasal itu kan tidak harga mati. Jadi di dalam pembahasan-pembahasan itu kita masih bisa mendiskusikan tentang pasal-pasal, tentang sanksi dan lain sebagainya, kan gitu. Jadi tidak kemudian itu kan masih misalnya masih daftar isian permasalahan gitu kan. Nanti kita klaster-klasterkan mana isu-isu yang sangat krusial yang harus kita bahas. Kemudian pasal-pasal mana yang mungkin nanti kita lihat lagi prioritasnya yang misalnya apakah betul itu kemudian mengebiri dunia musik ataukah tidak, kita mendengarkan lagi masukan. Jadi pembahasan RUU itu tidak dimonopoli oleh Komisi 10 sendiri, kemudian membahas sendiri, timnya kemudian tidak mendengarkan dari pihak luar. Mungkin karena waktu itu saya juga dengar setahun yang lalu Pak Bensleo juga datang ke Balek memberikan dorongan karena kan masuk prolegnas ya Mas Bensleo waktu itu. Dan memang kemudian banyak lagi RUU yang kita bahas waktu itu. Kita memang mohon maaf Pak Bensleo, kita menyelesaikan RUU tentang kebudayaan Mas, karena waktu itu sudah terhambat 4 periode Mas, 20 tahun. Itu pun karena para budayawan ketakutan waktu itu. Kok orang budaya kok dikasih RUU, apakah kemudian nanti kreativitasnya akan berhenti ketika ada RUU? Dan ternyata ketika mereka mulai melakukan pembahasan, kita rapikan pasal mana yang harus dihilangkan, mana pasal yang harus ditambah. Akhirnya toh bisa disetujui dan disepakati oleh para budayawan. Nah mungkin juga akan perjalanannya seperti itu, Mbak. Ya, ini gitu memang diharapkan bahwa ini ini memang awalnya tujuannya pasti untuk untuk para musisi gini ya, untuk lebih baik lagi, balik lagi tujuan awalnya. Mungkin Bu Linda, terakhir dari Anda apa rencana berikutnya? Adakah nanti pertemuan yang akan dilakukan dalam waktu dekat dengan para musisi ini? Ya, insya Allah karena ini sudah mendekati pileg, saya yakin tidak mungkin. Mungkin setelah April. Setelah April, insya Allah mungkin ada pembahasan lagi. Jadi jangan khawatir lah. Baik. Setelah April. Dewan itu tidak akan semena-mena membuat rancangan undang-undang. Insya Allah untuk kepentingan rakyat. Mbak Linda. Siap. Saya usul
kebetulan tadi pagi saya diskusi sama Mas Anang lewat telepon karena Mas Anang ada di Puncak. Saya bicara, Mas Anang, biar seru karena ini tanggapan dari media massa banyak sekali, dari masyarakat musik juga banyak. Bagaimana kalau Hari Musik Nasional pada tanggal 9 Maret nanti dipakai untuk membahas ini di DPR. Ini bisa menjadi sebuah momentum ya, seperti itu sekali. Ya. Mungkin nanti. Dan Mbak Linda ini saya kenal sejak kita bikin kompetisi. Baik. Ini kegiatan di musik luar biasa. Baik. Sebelumnya terima kasih Mbak Linda Purnomo telah bergabung bersama kami. Jadikan aja 9 Maret sebagai awal langkah kemudian untuk membahas. Betul. Ya, kita harapkan juga ada pertemuan dan jalan keluar ya terkait dengan ini ya. Membela kepentingan para pemusik kok. Tidak ada undang-undang ini untuk memberikan atau menahan kreativitas masyarakat. Yang penting adalah terima kasih Bu Linda telah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Dan nampaknya kita juga Mas Ben kita juga harapkan bahwa tadi momentum sekarang saatnya mungkin untuk perbaikan musik Indonesia, dunia musik Indonesia ya, seperti sekali itu. Lagi, seperti Mbak Linda tadi katakan juga Mas Anang titip pesan bahwa ini baru draft. Ini baru rancangan. Rancangan itu terbuka terhadap diskusi. Tapi banyak seniman yang sekarang ini mulai untuk mengejar agar ini jangan sampai ke tahun depan dengan anggota DPR yang lain. Nanti molor lagi. Jangan sampai 4 periode. Jangan tunggu sampai bulan April, kalau perlu sekarang dipertemukan lebih cepat ya. Baik, terima kasih Mas Ben telah hadir bersama kami dalam Lunch Talk. Pemirsa, Lunch Talk masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.